Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Puji Rahayu di kuliah online Matematika Dasar untuk Teknik. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung volume dengan menggunakan metode integral. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara menghitung volume dengan menggunakan metode integral, akan saya jelaskan dulu tentang penggunaan atau perhitungan integral lipat. Biasanya untuk integral lipat ini ada yang 2 kali integral ataupun 3 kali integral. Kalau sebelumnya kita mempelajari 1 kali integral ya. Nah, kemudian sekarang kita akan jelaskan dulu, saya akan jelaskan dulu tentang double integral dan triple integral. Untuk double integral, kita lihat polanya adalah kalau double integral itu berarti dimensinya 2 dimensi, di mana dia punya sumbu X dan Y sebagai kondisi batasnya. Oke, ini polanya adalah batas Y1 sampai dengan Y2 dan batas X1 sampai dengan X2, di mana fungsinya adalah Fx, Y, dx, dy. Nah, ini artinya adalah integral nilai fungsi dari Y, kemudian diintegralkan juga terhadap fungsi X-nya. Ini untuk batas X1 dengan X2. Oke. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ini harus kita integralkan atau kita pisahkan satu-satu. Jadi kita integralkan dulu satu-satu. Yang pertama adalah yang bagian dalam dulu atau variabel dx ya kalau di sini. Untuk variabel terhadap dx-nya dulu yang diselesaikan. Setelah yang bagian ke-1 sudah selesai, baru kita selesaikan bagian luarnya. Kalau di sini adalah fungsi dari dy-nya. Jadi kita selesaikan dulu yang bagian dalamnya. Ini area 1 yang diselesaikan. Kemudian setelah sudah selesai, kita pecahkan untuk yang area 2-nya. Karena ini memiliki arti bahwa ini integral untuk variabel yang dy, kemudian ini untuk variabel yang dx. Kita lihat contohnya. Oke, contohnya di sini kita punya fungsi xy itu adalah x kuadrat plus y, maka akan kita integralkan dengan kondisi batas x dan y. Untuk kondisi batas yang y itu mulai dari 0 sampai dengan 2. Kemudian untuk yang x itu dari 1 sampai dengan 2. Maka ini harus kita selesaikan dulu yang variabel dx-nya, karena yang di bagian dalam itu adalah variabel dx. Maka kita selesaikan dulu untuk yang integral pertama adalah bagian dx. Maka hasilnya adalah integral batas y sama dengan 0 dan sampai y sama dengan 2. Maka ini kita integralkan, hasilnya adalah sepertiga x pangkat 3 ditambah x y dengan kondisi batas dari 1 sampai dengan 2 dy. Oke, ini kita langsung masukkan nilai dari x-nya, kita kurangi yang bagian pembatas atas dengan pembatas bawah. Y pembatas untuk nilai y-nya 0 sampai dengan 2, maka ini kita masukin nilainya sepertiga x-nya berarti 2 pangkat 3 ditambah x-nya itu adalah 2 y
dikurangi dengan sepertiga X-nya itu 1 pangkat 3 ditambah 1 kali Y dy. Maka hasilnya adalah batas integral Y yaitu dari 0 sampai dengan 2, maka nilainya adalah 8/3 ditambah 2Y dikurangi 1/3 ditambah Y dy. Ini kalau kita sederhanakan jadinya Y sama dengan 0 sampai dengan Y sama dengan 2 itu adalah 7/3 ditambah Y dy. Oke, kemudian ini langkah selanjutnya adalah kita integralkan lagi nilai yang kedua. Berarti yang ini kita integralkan terhadap nilai dy ya. Oke, untuk integral yang kedua yaitu tadi nilainya integral untuk yang dy dari batas 0 sampai dengan 2 nilainya adalah 7/3 plus Y dy. Ini kita integralkan maka menjadi 7/3 Y ditambah setengah Y kuadrat ya. Dengan batas nilainya adalah 0 sampai 2. Ini kita tinggal masukkan nilai Y-nya yaitu 7/3 Y-nya itu adalah 2 ditambah setengah Y-nya adalah 2 kuadrat. Ini untuk batas atasnya, kemudian ini 0 karena nilai Y-nya adalah 0. Semuanya yang dikali 0 adalah 0. Maka ini kita bisa hitung hasilnya adalah 14/3 ditambah 2. Hasilnya adalah 20/3. Selanjutnya adalah integral lipat 3. Nah, karena lipat 3 ini biasanya untuk menghitung volume karena artinya dia 3 dimensi yang terdiri dari variabel X, Y, dan juga Z. Kemudian bentuk integralnya adalah integral batas Z 1, batas Z1 sampai dengan Z2, kemudian integral batas Y1 sampai Y2, dan kemudian batas integral X1 sampai dengan X2, di mana fungsinya itu terhadap nilai X, Y, dan Z, dx, dy, dan dz. Untuk penyelesaiannya ini sama seperti integral double atau integral lipat 2. Yang pertama harus kita selesaikan adalah batas variabel untuk yang X atau bagian dalamnya. Ini yang pertama kita selesaikan, kemudian kita selesaikan yang variabel dy, dan yang terakhir adalah yang variabel dz. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa integral lipat 3 itu digunakan untuk menghitung volume dengan menggunakan metode integral ya. Di sini kalau kita lihat ada sebuah grafik, dia fungsinya ada 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z, di mana suatu volume ini terdiri dari variabel X, variabel Y, dan juga Z. Maka integral fungsinya ini bisa dituliskan seperti ini. Itu artinya ada 3 variabel. Ini kalau tadi saya tulis sebagai dx, dy, dan dz ya. Ini di sini tulisannya dz, dy, dan dx. Tapi secara pengerjaan itu sama, harus diselesaikan dulu yang di bagian dalam.
Kalau begini berarti yang dz-nya dulu yang diselesaikan, kemudian dy, baru dx. Sekarang contohnya adalah menghitung volume dari fungsi f, di mana masing-masing variabelnya memiliki kondisi batas x dari 0 sampai dengan 2, kemudian y dari 0 sampai dengan 3, dan z dari 0 sampai dengan 4, di mana nilai f itu sendiri adalah xyi ditambah zj dikurangi x kuadrat k. Maka secara integral bisa kita tulis integral terhadap nilai z dulu dengan batas dari 0 sampai dengan 4, kemudian yang y yaitu dari 0 sampai dengan 3, dan yang terakhir adalah x dari kondisi batas 0 sampai dengan 2, di mana nilai f-nya itu adalah xyi ditambah zj dikurangi x kuadrat k. Maka ini bisa kita tulis dx, dy, dz. Kemudian kita selesaikan ini dalam bentuk integral lipat 3. Baik, yang pertama yang harus diselesaikan adalah variabel dx yang bagian dalam. Maka ini hasil integralnya adalah integral batas 0 sampai dengan 4, 0 sama dengan 3. Kemudian untuk yang dx-nya itu adalah setengah x kuadrat y i ditambah x zj dikurang sepertiga x pangkat 3 k. Jangan lupa batasnya yaitu dari 0 sampai dengan 2. dy dx, dz. Ini kita tinggal masukkan untuk batas atas dikurang dengan batas bawahnya. Berarti 0 sampai dengan 4, 0 sampai dengan 3. Kita masukkan nilai x-nya setengah kali 2 pangkat 2 y i ditambah 2z j dikurangi sepertiga x-nya adalah 2 pangkat 3 kali k. Ini untuk batas atas. Untuk batas bawahnya adalah 0, karena ini nilainya 0. Jika kita masukkan ke nilai x, maka semua yang dikali 0 adalah 0. dy dz. Maka kita bisa hitung nilainya batas 0 sampai dengan 4, batas 0 sampai dengan 3. Ini hasilnya adalah 2y i ditambah 2zj dikurang sepertiga, itu hasilnya adalah minus 8/3 k untuk nilai dy dz. Oke, selanjutnya nilai ini kita lanjutkan untuk mengintegralkan yang bagian kedua, yaitu kita integralkan terhadap nilai dz, terhadap nilai dy. Itu dari batas 0 sampai dengan 4. Kemudian ini integralnya adalah y kuadrat i ditambah 2y zj dikurang 8/3 y k. Jangan lupa batasnya adalah dari 0 sampai dengan 3 dz.
Maka kita masukkan nilai batasnya. Batas 0 sampai dengan 4. Y-nya itu adalah 3 pangkat 2I ditambah 2, Y-nya adalah 3 kali Z, J dikurang 8/3 kali 3 kali K. Ini untuk batas atasnya. Batas bawahnya adalah 0 karena dia punya nilai Y-nya adalah 0. Maka ini bisa kita hitung hasilnya 0 sampai dengan 4. Nilainya adalah 9I ditambah 6ZJ dikurangi 8K dz. Nah, selanjutnya ini kita bisa integralkan yang bagian terakhir, yaitu terhadap nilai dz. Oke, ini kita integralkan, hasilnya adalah 9Z I ditambah 6/2 Z kuadrat J dikurang 8 ZK dengan batasnya adalah 0 sampai dengan 4. 6/2 bisa kita sederhanakan menjadi 3, jadinya 9 Z I ditambah 3Z kuadrat J dikurangi 8 ZK dengan batas 0 sampai dengan 4. Ini kita tinggal masukin aja nilai Z-nya, yaitu 9 dikali 4I ditambah 3, Z-nya adalah 4 kuadrat J dikurang 8 4 dikali K. Ini untuk batas atas, batas bawahnya adalah 0. Maka hasilnya adalah 36I ditambah 48J dikurang 32K. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 9I ditambah 12J dikurang 8K. Maka ini adalah bentuk hasil dari volume dengan menggunakan metode integral lipat 3. Demikianlah video pembahasan tentang menghitung volume dengan menggunakan metode integral. Semoga video ini bermanfaat. Untuk latihan soalnya kita coba di Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.